Selamat sore pemirsa, saya Gracian Tayo Fitriono akan menemani Anda selama 18 menit ke depan dalam program obrolan santai yang menyajikan informasi yang terkini dan aktual. Berita pertama, pemirsa, ternyata alat bukan merupakan senjata utama dalam menciptakan karya video. Seperti yang dilakukan oleh pemuda asal Sumatera Utara ini yang tetap berkarya di YouTube dengan alat yang seadanya. Berikut liputannya. YouTube merupakan situs video sharing yang banyak digunakan untuk berbagi video. Sudah banyak masyarakat Indonesia yang telah sukses berkarya di YouTube dengan berbagai konten yang diciptakannya. YouTube sendiri sudah menjadi bagian dari media yang juga berfungsi untuk menyalurkan hobi, terutama bagi kalangan muda. Untuk membuat video yang menarik di YouTube, tentu membutuhkan alat yang memadai agar dapat menghasilkan karya yang terbaik. Namun, berbeda dengan pemuda asal Sumatera Utara ini yang hanya dengan perangkat HP saja dapat tetap berkarya di YouTube dengan maksimal. Terong? Nggak usah lah, terong besar banget. Kalau untuk aplikasi atau buat konten ya, itu mungkin sangat sulit ya, apalagi sekarang kan itu kalau kita menggunakan HP dengan keterbatasan alat sangat sulit banget. Karena itu aku aja kemarin itu kebanyakan buat video itu HP saya itu kepenuhan terus. Jadi saya mempunyai satu strategi gitu. Jadi di awal saya buat konten, setelah itu saya langsung edit dan saya langsung upload ke YouTube. Lah, jadi YouTube itu saya jadikan sebagai galeri saya. Karena di YouTube kan nggak mungkin itu nggak buat membornya kita penuh lagi. Jadi kan akhirnya HP kita itu tidak banyak penyimpanan lagi. Seperti itu dari akunya. Pemirsa, ada berbagai macam makanan ringan yang tak kalah menarik. Berikut informasi selengkapnya. Siapa yang tidak suka dengan jajanan snack yang bisa mengenyangkan perut? Tentu semua pasti menyukainya. Masyarakat pasti sangat menyukai snack seperti ini. Lihat saja, ada banyak jenis snack yang sedang dalam proses pembuatan. Ini adalah kue gabus. Inilah sosok Ibu Ida, pembuat jajanan snack yang dibuatnya. Selain snack tersebut, ia juga membuat churros. Bahan yang digunakan adalah mentega yang dipanaskan hingga mencair, lalu dicampurkan dengan tepung terigu, aduk hingga rata dan diamkan selama 15 menit. Jika sudah dingin, maka campurkan dengan sebutir telur. Bahan churros tersebut sudah bisa untuk dibentuk dan sudah siap untuk digoreng. Snack akan ditaburi gula halus di atasnya dan inilah hasilnya. Pemirsa, pandemi COVID-19 yang terus meningkat mengakibatkan sejumlah kafe terlihat sepi. Akibat pandemi COVID-19, sejumlah kafe di Kota Ketapang tampak sepi pengunjung. Salah satunya kafe Sekopi. Meskipun pandemi, kafe tetap buka seperti biasa. Situasi di dalam kafe juga tampak rapi dan bersih. Meja kasir terlihat masih terisi penuh dengan barang-barang dagangan. Sedikit berbeda dengan kafe sebelumnya, kafe satu ini terlihat sedang melayani salah satu pelanggan. Kafe bernama Lokale ini juga dilengkapi pembatas kasir untuk menjaga jarak antara pegawai dan pengunjung. Pihak kafe juga menyediakan hand sanitizer tepat di depan kasir. Selain itu, pegawai dan pengunjung wajib menggunakan masker untuk meminimalisir penularan virus COVID-19. Kafe Lokale menyediakan layanan sistem pembelian take away atau dibawa pulang untuk menghindari kerumunan. Melonjaknya angka COVID-19 di Indonesia menjadi hal terpenting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Saat ini, kita harus menerapkan protokol kesehatan terlebih memakai masker. Sejak COVID-19 masuk ke Indonesia, pemerintah mengeluarkan berbagai keputusan guna mengurangi meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia. Contohnya seperti menerapkan protokol kesehatan.
Saat ini menggunakan masker sudah merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat. Masker sudah seharusnya digunakan ketika seseorang berada di luar rumah untuk meminimalisir penularan COVID-19. Hal ini membuat pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi sekitar. Namun ternyata tidak sedikit juga masyarakat yang enggan bahkan menolak untuk menggunakan masker. Kebanyakan masyarakat yang menolak adalah para pedagang kaki lima yang setiap harinya berdagang di suatu tempat tertentu. Banyak masyarakat yang menggunakan masker dengan tidak semestinya, seperti menggunakannya di bawah dagu. Kumpulan mahasiswi yang tinggal di Asrama Unika Sugio Pranoto harus beradaptasi dengan peraturan pemerintah yang dibuat sejak tanggal 2 Maret 2020. Mereka harus mengikuti protokol kesehatan untuk menghindari virus COVID-19. Saat pandemi, suasana di Asrama Unika Sugio Pranoto menjadi sepi. Banyak mahasiswi yang pulang ke daerah masing-masing. Satpam yang datang ke asrama harus mencuci tangan dan memakai masker terlebih dahulu. Tidak hanya itu, mahasiswi yang berada di asrama mempunyai semangat dalam pembelajaran online. Mereka bisa lebih akrab satu dengan lainnya dengan belajar kelompok. Mahasiswi ini sangat antusias dengan mendengarkan dosen di depan laptop. Berikut pendapat teman mengenai pembelajaran online dengan santai. Dengan pembelajaran online ini, mahasiswa terutama saya menjadi lebih fleksibel apabila dalam keadaan lapar. Jadi selama pembelajaran online ini kita bisa diselingi dengan sarapan atau mengambil makanan-makanan ringan sambil belajar online. Kalau menurut aku sih yang bikin pembelajaran jadi santai itu suasana kamarnya sih yang mendukung. Kalau misalnya suasana kamar aku tuh kayak tenang gitu, aku bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Tidak asing ketika melihat seorang lelaki terjun dalam instrumen musik drum. Namun, kini instrumen musik drum juga bisa dilakukan oleh seorang perempuan, salah satunya mahasiswi asal Jogja bernama Evelyn. Evelyn yang begitu mahir dalam memainkan drumnya telah mengasah bakatnya sejak kecil. Yuk kita simak selengkapnya. Memiliki minat terhadap instrumen drum itu sebenarnya sudah ada sejak dari SD. Karena memang orang tua adalah seorang musisi, ayah seorang drummer, dan ibu seorang pianis. Jadi pada saat masih kecil, aku sering diajak untuk nonton konser atau pertunjukan-pertunjukan musik. Tapi baru menekuni instrumen drum itu pada saat di SMP. Karena memang pada saat itu ada wadahnya, ada ekstrakurikulernya. Tiap hari aku main drum pakai stick. Baru orang tua melihat, oh ternyata aku punya bakat dan punya potensi. Semenjak saat itulah orang tuaku mengarahkan aku belajar drum. Kemudian prestasi-prestasi yang sudah pernah saya dapatkan adalah pernah menjadi juara 1 di Lomba Sound Sport Banten, yaitu Lomba Marching Band, dan menjadi Best Player, bermain orkestra di Gita Bahala Nusantara 2019, bermain orkestra di depan Bapak Presiden kita, Joko Widodo, kemudian bermain orkestra di Kemendikbud RI Jakarta, bermain orkestra di Gedung MPR DPR Jakarta, kemudian pernah menjadi finalis Yamaha Drums Competition, juara 1 antar lomba band di SMP, kemudian pernah menjadi juara harapan UPH Jazz Festival Competition. Kemudian juga pernah mengikuti event Ngayuk Jazz, pernah bermain menjadi salah satu performer di sana juga. Meraih juara 1 lomba band antar sekolah, juara 1 Sound Sport Marching Band di Banten, mengisi acara di Ngayuk Jazz Jogja, tampil di Kemendikbud Jakarta, di Gedung MPR DPR, serta ikut mengiringi pada HUT RI ke-74. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, sampai bertemu di informasi selanjutnya. Saya
Graciantayo Fitriono pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.